Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Jadi kita kali ini membahas mengenai Feng Shui. Ya, jadi kita membahas mengenai Feng Shui. Jadi Feng Shui itu adalah ilmu, ya, ilmu dari nenek moyang kita, khususnya orang Tionghoa. Dan saya sangat senang nih dengan ilmu Feng Shui. Ya, dimana ada namanya pengaturan bangunan, ruangan, kemudian tata letak tangga dan lain sebagainya, yang tujuannya tentu untuk mempengaruhi atau untuk menjadikan energi di suatu rumah atau suatu bangunan, energi Ji-nya itu menjadi energi positif. Itu biasanya kita di orang Tionghoa itu kita ada yang namanya Feng Shui seperti itu. Ya, jadi ini ada sebuah kisah. Ya, kisah daripada seorang pengusaha Tionghoa, pengusaha sukses. Jadi pengusaha ini dia ingin membangun sebuah rumah. Ya, bangunannya sudah ada, cuma dia ingin merenovasi sebuah rumah. Jadi pergilah pengusaha ini ke rumah seorang ahli Feng Shui. Ya, dia pergi ke rumah seorang ahli Feng Shui, kemudian dia bawa ke rumah yang akan dia renovasi. Di tengah jalan ya tahulah kondisi jalan kita macet, ya macet. Jadi ketika itu dia lihat ada orang mau nyebrang. Nah, dia lihat ada orang mau nyebrang, jadi dibiarkan dulu orang yang mau nyebrang itu lewat. Sementara orang di belakang udah klekson. Kalau kita orang biasa kita udah pernah, kita marah ya biasanya ya. Kalau kita orang biasa itu ya kita marah, diklekson, padahal tujuan kita baik supaya orang itu bisa lewat. Ya, lewat, selesai ya. Begitu mau sampai ke komplek perumahan, ada anak-anak kecil, ya satu orang lari keluar dari rumah mereka, ya sambil main-main, hampir kena tabrak oleh mobil pengusaha itu, hampir kena tabrak, dan dia rem mendadak, ya untungnya tidak kena tabrak. Terus dia diam di situ, nggak bergerak, diam, ya maju mobil pun enggak. Jadi orangnya ahli Feng Shui ini tanya kepada pengusaha tadi itu, bapak itu tadi, kok nggak jalan duluan? Ya kok kita diam aja di sini, kok nggak jalan? Pengusaha itu bilang, biasanya kalau anak-anak main-main itu dia nggak sendiri, biasanya rame-rame itu main-mainnya itu. Ya, nah, bener, ternyata ada lagi segerombolan anak lari lagi. Ya, untung dia nggak jalan. Kalau jalan pasti ketabrak itu. Nah, dengan sabar dia tunggu ya sampai udah bener-bener kosong, baru bapak itu jalan. Sampailah ke rumahnya. Kebetulan bapak itu, pengusaha itu menanam buah buah mangga ya, pohon mangga. Menanam pohon mangga. Jadi di depan terdengar suara berisik-berisik. Jadi bapak itu bilang ke ahli Feng Shui, ya kita diam aja, kita nggak usah ribut. Ya itu anak-anak lagi ambil mangga di halamannya saya. Ya kalau biasa orang kita sebut curi mangga lah gitu ya, curi mangga. Ya jadi begitu anak-anak itu udah ambil mangganya selesai, kemudian lari semua keluar, ya berjumpa dengan bapak itu sambil mengucapkan terima kasih pak, ini mangganya. Ya, jadi bapak itu tersenyum, pengusaha itu tersenyum, ya udah dibiarkan saja gitu. Ya, terus apa yang terjadi? Ahli Feng Shui tanya kepada bapaknya, Pak, Anda mau bangun rumah ini, Anda tidak perlu lagi pakai Feng Shui. Andalah Feng Shui-nya itu. Ya, Anda adalah Feng Shui-nya. Anda udah pakai Feng Shui yang lebih hebat daripada Feng Shui yang saya hitung-hitung itu. Jadi apa inti dari cerita ini? Ya, kebaikan kita mengalahkan semuanya, ya. Nah, bukan berarti yang ingin saya sampaikan bukan berarti kita nggak usah percaya Feng Shui. Boleh kita percaya Feng Shui. Ya, bahkan saya juga kadang-kadang yang berhubungan dengan tata letak rumah saya juga percaya, gitu ya. Saya juga meyakini karena itu ilmu-ilmu dari leluhur kita. Ya,
ilmu-ilmu dari leluhur kita itu yang cara mendapatkannya pun udah dengan luar biasa caranya itu. Nah, jadi dari cerita yang tadi saya sampaikan bahwa kebaikan bapak itu ya, sehingga dia nggak perlu pakai feng shui lagi, karena segala sesuatu yang baik itu akan menghampiri orang yang namanya orang baik ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Ambil hikmah daripada video ini, ambil hikmah daripada cerita ini, maka itu jadikan sebagai pedoman hidup Anda. Terima kasih.